Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Awalia. Di sini saya akan mereview buku dari Milan Kuber tahun 2002 tentang manajemen consulting. Di sini saya akan mereview materi urutan ke-9 mengenai berkonsultasi dengan peran sosial dan tanggung jawab bisnis. Pada bab ini membahas mengenai pendekatan terbaik untuk berkonsultasi di bidang tanggung jawab sosial perusahaan, tanggung jawab sosial bisnis, atau kewarganegaraan perusahaan. Di dalam perusahaan yang menghadapi banyak tantangan ataupun masalah, akan banyak membutuhkan bantuan dari jasa konsultan dalam menghadapi permasalahannya mengenai kebijakan dan operasional terkait dengan peran sosial mereka, kemampuan mereka untuk membantu dan mencegah konflik dan krisis. Pada bagian dari konsultan itu sendiri, konsultan bertugas untuk membantu meyakinkan para klien bahwa tanggung jawab sosial menjadi bagian yang semakin penting dari fundamental bisnis. Klien dan konsultan sama-sama tidak memiliki agenda daripada mendefinisikan kembali konsep bisnis seperti biasa. Dalam bab ini menjelaskan 6 bagian, yaitu dimensi sosial bisnis, konsep dan tren saat ini, pendekatan strategis untuk tanggung jawab perusahaan, berkonsultasi dalam fungsi dan bidang tertentu dalam area bisnis, dan yang terakhir perspektif masa depan. Kita masuk materi pertama di dalam bab ini. Yang pertama mengenai dimensi sosial bisnis. Dimensi sosial bisnis yaitu hubungan antara bisnis dan masyarakat dan dampak dari aktivitas bisnis pada kehidupan dan perkembangan masyarakat dan sebaliknya. Tanggung jawab dari sosial bisnis itu sendiri melekat dalam aktivitas bisnis itu sendiri. Kemudian, aktivitas bisnis adalah aktivitas sosial. Perusahaan bisnis adalah lembaga masyarakat yang didirikan untuk memproduksi, mendistribusi, dan mengirimkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memuaskan konsumen berbagai kebutuhan sosial. Ada yang relatif baru dari dimensi sosial bisnis. Yang pertama yaitu dimensi kekuatan dan peran bisnis yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia pengembangan. Dan yang kedua yaitu tingkat persepsi, kesadaran, kriteria, standar baru dan tujuan, dan kemauan kapasitas untuk mengambil tindakan pada tanggung jawab sosial, baik pada bagian bisnis dan pada bagian pemerintah dan lainnya, yaitu lembaga dan organisasi. Materi yang kedua yaitu konsep dan tren saat ini. Dalam konsep dan tren saat ini itu ada 3. Yang pertama ada faktor pendorong. Pada faktor pendorong itu memiliki konsep dan praktik tanggung jawab sosial perusahaan atau kewarganegaraan telah dipengaruhi oleh serangkaian perkembangan yang terkait, yang telah membawa masalah ini ke posisi yang lebih terdepan. Yang pertama ada penghematan pemerintah, di mana penggerak arus yang sangat penting dari konsep kewarganegaraan perusahaan adalah penghematan pemerintah. Yang kedua ada globalisasi dan kekuatan ekonomi bisnis. Pada tahap ini, teknologi itu lebih ditingkatkan, seperti telekomunikasi dan transportasi. Pembukaan ekonomi nasional, pasar modal yang dinamis, dan akses biaya yang rendah terhadap tenaga kerja adalah salah satu faktor yang menciptakan perusahaan yang benar-benar global. Yang ketiga ada krisis. Krisis ini yaitu seperti contohnya pada ledakan pabrik Union Carbide
di Jakarta, Bhopal, India pada tahun 1985, tumpahan minyak Exxon Valdez, pengalaman Shell di Nigeria dan Laut Utara. Dalam beberapa kasus krisis tidak bisa dihindari dan perlu diperhatikan selama itu terjadi. Peringatan tidak ditanggapi dengan serius dan tidak ada bisnis yang terlibat dan untuk mau bertindak dengan itu. Kemudian yang keempat, intensif. Perspektif ini melihat kewarganegaraan bahwa perusahaan sebagai pendukung rantai nilai perusahaan. Bukti berkembang bahwa kewarganegaraan perusahaan mungkin menjadi pembeda penting dalam benak konsumen dan karyawan. Yang kelima, pengaruh aktivisme dan tekanan untuk kepatuhan. Pada aktivisme ini adalah pendahulu dari berbagai upaya global terkemuka seputar standar tenaga kerja, akses ke perawatan, dan globalisasi. Yang keenam, meningkatnya visibilitas dan pengaruh masyarakat sipil. Survei dari organisasi pemungutan suara seperti MORI telah menemukan bahwa masyarakat mencapai sipil organisasi sejauh lebih dari korporasi. Yang ketujuh, tumbuhnya keterlibatan organisasi internasional. Pemerintah dan organisasi resmi lainnya, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, OECD, ILO, Uni Eropa, dan lainnya, telah menyerukan partisipasi aktif bisnis di bidang sosial, urusan, dan telah memimpin agenda dalam mendefinisikan perusahaan yang bertanggung jawab sosial perilaku. Yang kedelapan, ada kesadaran dan inisiatif pribadi. Banyak perusahaan bisnis penting dan organisasi mewakili kalangan bisnis memiliki kesadaran yang lebih besar terhadap peran sosial, dampak bisnis, dan mengenali kebutuhan untuk meningkatkan sosial tanggung jawab. Banyak inisiatif dari perorangan atau pribadi berawal dari akademis lembaga, kelompok pendukung bisnis, dan konsultan yang merancang alat untuk membimbing manajer melalui tantangan mengelola kewarganegaraan di perusahaan. Bagian yang selanjutnya yaitu konsep dan terminologi. Pada intinya, mengelola peran sosial dan tanggung jawab bisnis atau perusahaan kewarganegaraan melibatkan keterlibatan yang berkaitan dengan mengelola jaringan pemangku kepentingan yang mencakup pemegang saham, pelanggan, karyawan, pemasok, komunitas, ataupun kepentingan sosial dan kepentingan lingkungan. Bagian yang terakhir yaitu masalah yang dihadapi oleh pengambilan keputusan dalam bisnis. Saat ini, sebagian besar manajer tidak siap untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi perusahaan meliputi tanggung jawab sosial. Manajer pada umumnya merasa sulit mengikuti perkembangan zaman sekarang. Masalah yang dihadapi seorang manajer yaitu saat pengambilan keputusan dalam sebuah bisnis yang kebanyakan mereka ragu-ragu untuk mengambil keputusan untuk bisnis yang dijalaninya. Maka dari itu, di sini diperlukan konsultan untuk membantu manajer saat pengambilan keputusan. Materi yang ketiga yaitu layanan konsultasi. Dalam bidang layanan konsultasi yang berkembang pesat dan luas saat ini, konsultan membantu perusahaan untuk mengembangkan visi dan strategi perusahaan. Bidang konsultasi di perusahaan kewarganegaraan relatif belum berkembang saat ini. Ruang lingkup untuk proyek konsultasi di arena kewarganegaraan perusahaan itu sangatlah luas. Ini adalah bidang di mana menurut definisi proyek konsultasi tidak berfokus pada fungsi, inisiatif, lini produk, atau unit bisnis,
tetapi jumlah total bisnis. Jadi, sementara ada banyak arahan untuk konsultasi dalam sosial perusahaan, tanggung jawab. Tanpa adanya definisi kebutuhan yang jelas, klien akan melakukan dengan baik untuk memulai dengan proses perencanaan strategis yang memilah-milah pertanyaan kritis, mengidentifikasi prioritas, mengungkapkan hubungan yang kritis, memberikan keputusan yang nyata, dan menentukan tindakan. Ada 8 tipologi konsultasi kewarganegaraan perusahaan, yaitu yang pertama ada konsultasi strategi, di mana perusahaan dalam visi dan tujuan perusahaan kewarganegaraan memprioritaskan tujuan dan sasaran, menentukan alokasi sumber daya, menentukan peran dan tanggung jawab manajemen, dan mengukur hasil. Hal tersebut harus dikonsultasikan ke konsultan. Yang kedua ada keterlibatan komunitas. Keterlibatan komunitas dapat mendukung strategi dan proyek perusahaan lebih meningkat secara stabil. Yang ketiga ada kinerja lingkungan. Konsultan memfasilitasi proses yang mengumpulkan perwakilan dari kelompok pemangku kepentingan utama yang bekerja sama rekan perusahaan untuk menetapkan rencana kinerja lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan proses komunikasi. Yang keempat ada manajemen reputasi. Bidang manajemen reputasi sedang berkembang saat ini dan sementara tumpang tindih dengan kewarganegaraan perusahaan itu juga berbeda-beda. Seperti halnya perusahaan kewarganegaraan ada sejumlah yang bersaing dan bidang khusus. Beberapa fokus hanya pada kewarganegaraan perusahaan dan beberapa tidak sama sekali. Yang kelima ada konsultasi sistem kinerja seperti disebutkan sebelumnya. Berbagai perusahaan sistem kinerja kewarganegaraan sedang dikembangkan saat ini. Sebagai perusahaan mulai menandatangani atau mendukung prinsip-prinsip tersebut. Mereka mencari konsultan yang dapat membantu mereka untuk menerapkan sistem dan memenuhi kriteria pelaporan. Yang keenam ada audit dan pelaporan sosial. Audit sosial lebih ambisius dan mencoba memberikan data yang akurat, dampak positif dan negatif yang dimiliki perusahaan terhadap dampaknya pemangku kepentingan sosial. Laporan membutuhkan proses pembangunan yang ketat, tetapi umumnya tidak memperkerjakan metode penelitian. Yang ketujuh ada etika bisnis. Konsultan dalam bekerja dengan perusahaan harus beretika dalam berbagai inisiatif yang mungkin secara luas ataupun sempit yang akan dibagikan oleh konsultan. Yang kedelapan ada komunikasi. Konsultan harus pandai berkomunikasi dengan perusahaan. Dalam banyak hal, masing-masing fungsi bisnis memiliki seperangkat masalah tanggung jawab sosial sendiri, mungkin memerlukan dukungan dan bimbingan konsultan. Materi yang keempat yaitu pendekatan strategis untuk tanggung jawab perusahaan. Untuk membantu seorang klien mencapai keunggulan dalam tanggung jawabnya di perusahaan, konsultan harus memiliki keahlian dalam manajemen strategis dan proses perubahan organisasi. Agar suatu pendekatan berhasil, itu harus diintegrasikan ke dalam bisnis secara keseluruhan dan strategi operasional. Konsultan dapat melayani klien dengan membantu mereka merumuskan dan mengimplementasikan strategi dari kewarganegaraan perusahaan itu. Klien kemudian dapat menggunakan konsultan untuk memberikan saran dan dukungan pada aspek yang lebih khusus dan teknis dari tanggung jawab sosial. Unsur-unsur pendekatan manajemen strategis untuk kewarganegaraan perusahaan ditangkap dalam kerangka kerja yang dikembangkan oleh
Sandra Waddock dan Charles Bodwell di ILO dan menyebut manajemen tanggung jawab total atau TRM. Ada 3 elemen utama atau tingkat yang membentuk pendekatan TRM yang muncul. Yang pertama ada penetapan visi dan sistem kepemimpinan. Pada proses ini, konsultan biasanya bekerja dengan manajemen tertinggi untuk mendefinisikan agenda strategis untuk kewarganegaraan perusahaan dan untuk mendorong proses perubahan dari pemerintah atas ke pemerintah bawah. Secara khusus, konsultan harus membantu klien mereka dalam mengimplementasikan langkah-langkah yang berikut ini. Ada menentukan integrasi antara strategi bisnis tradisional dan kewarganegaraan perusahaan, mengidentifikasi prioritas untuk kewarganegaraan perusahaan, peran kepemimpinan dan komitmen terhadap sasaran strategi, dan berkomitmen pada kewarganegaraan inti. Berhasil pada intervensi tingkat pertama ini tidaklah mudah. Konsultan perlu dipersiapkan dengan perangkat, pengetahuan, dan metode yang mendukung perumusan strategi. Yang pertama ada mengidentifikasi pendorong motivasi utama untuk kewarganegaraan perusahaan. Hal tersebut merupakan hal terpenting bagi konsultan untuk memahami faktor-faktor yang memotivasi kewarganegaraan perusahaan dalam organisasi tertentu dan untuk membangun kesadaran manajer kunci sekitar ini, yaitu ada 4. Yang pertama, nilai. Nilai itu didasarkan pada moral dan keinginan untuk memberi kembali kepada masyarakat. Yang kedua ada kepatuhan, peraturan pemerintah dan aktivis akar rumput dibuat tekanan untuk kepatuhan. Ini mengarah pada kebijakan dan strategi perusahaan itu menanggapi undang-undang, kritik, inspeksi, kelompok penekan, dan lain-lain. Ada tidak berwujud. Faktor tidak berwujud ini merupakan faktor yang tidak berwujud meliputi reputasi, merek, dan hubungan. Yang terakhir ada pasar. Penggerakan pasar mengarah pada inklusi sosial serta berbasis pasar tujuan dalam proyek dan investasi seperti peluncuran produk, produksi, pembelian, atau pelatihan karyawan. Yang kedua ada memahami dan menerapkan kasus bisnis. Konsultan harus terlebih dahulu mempresentasikan kasus bisnis dalam membantu klien untuk memahami bagaimana bisnis yang mereka hadapi itu sesuai dengan fungsi jalur tertentu, maka akan mendapatkan manfaat kewarganegaraan perusahaan. Konsultan juga harus siap untuk membantu klien dalam membangun strategi kreatif yang menggunakan pendekatan kewarganegaraan untuk memenuhi kewajiban sosial sambil menghasilkan pengembalian investasi. Apabila berkeinginan berhasil, konsultan kewarganegaraan memerlukan perspektif yang lebih luas daripada kebanyakan konsultan manajemen tradisional. Yang ketiga ada diagnosis organisasi. Ada 2 dimensi organisasi diagnosis, yaitu pasar dan masyarakat. Pertama, konsultan harus berbicara dengan klien sesuai dengan bahasa mereka atau keinginan mereka. Kedua, konsultan mampu menerjemahkan dan mengintegrasikan dari apa yang diinginkan seorang klien. Dimensi kedua, diagnosis organisasi, merupakan pemahaman tentang hubungan antara bisnis dan masyarakat yang merupakan tempat mayoritas dari permasalahan perusahaan. Yang keempat ada identifikasi pemangku kepentingan. Yang kelima, identifikasi masalah dan pemindaian lingkungan. Dan keenam ada perumusan strategi. Elemen yang kedua yaitu integrasi tanggung jawab ke dalam strategi dan praktiknya. Pada proses ini,
Konsultan dapat bekerja dengan eksekutif senior dan lini menengah manajer. Konsultan dapat membantu klien dalam langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, membuat sistem kinerja manajemen. Untuk mengimplementasikan suatu perusahaan strategi kewarganegaraan berhasil, tujuan dan rencana aksi harus diubah dalam agenda operasional dan tercermin dalam kontrak kinerja PT Lini Bisnis, Departemen, dan Manajer. Yang kedua, mendesain ulang praktik dan membuat program. Perusahaan akan membutuhkan untuk merancang praktik dan sistem baru untuk mendukung tujuan perusahaan kewarganegaraan. Yang ketiga, ada proses implementasi. Pada level ini, perusahaan akan membentuk dan menerapkan sistem untuk pemangku kepentingan, memantau masalah, dan mengembangkan mekanisme untuk meningkatkan transparansi. Pada tingkat intervensi ini, konsultan perlu diperluas termasuk keahlian dalam yang dimiliki untuk bisa mengetahui masalah yang lebih spesifik serta pengetahuan tentang perilaku organisasi, perubahan, dan strategi. Elemen dalam hal ini yaitu yang pertama ada perubahan organisasi. Konsultan akan sering menemukan bahwa ada banyak hal dalam organisasi yang klien itu sendiri dapat menolak implementasi struktur dan program dari yang dimilikinya. Yang kedua, dukungan dan pembinaan manajemen. Hambatan signifikan terhadap perubahan proses adalah kurangnya keahlian, pengalaman, dan pengetahuan di antara manajer di peran sosial dan tanggung jawab bisnis. Yang ketiga, ada keahlian teknik dan kebijakan. Mengingat dinamika organisasi yang lebih kompleks pada perusahaan, mudah untuk mengabaikan inisiatif konsultasi yang diperlukan, setidaknya tingkat pengetahuan teknis dan konten khusus yang sederhana. Elemen yang ketiga yaitu penilaian, peningkatan, dan sistem pembelajaran. Pada proses ini, konsultan akan bekerja dengan eksekutif senior dan lini manajer dan memberikan umpan balik kepada perusahaan dan pemangku kepentingan tentang kinerja, arahan untuk perbaikan, dan informasi yang diperlukan untuk direvisi dan meningkatkan strategi kewarganegaraan perusahaan. Sistem yang pertama yang perlu dibahas pada elemen ini yaitu pertama, sistem pengukuran. Hal tersebut termasuk sistem yang mengukur dampak strategis untuk bisnis dan para pemangku kepentingannya, serta sistem untuk menentukan apakah operasi dikelola secara efektif dan efisien. Yang kedua, ada peningkatan dan inovasi. Seorang konsultan dapat bekerja dengan klien untuk belajar dari pengukuran dan sistem pelaporan dan membantu menentukan rencana untuk meningkatkan kinerja, mendorong praktik inovatif, dan meningkatkan strategi yang ada. Yang ketiga yaitu komunikasi. Seorang klien membutuhkan bantuan untuk menyebarkan informasi tentang perusahaan yang dimilikinya untuk eksekutif senior, rekan-rekan mereka, karyawan, dan pemangku kepentingan eksternal. Materi yang kelima yaitu berkonsultasi dalam fungsi dan bidang tertentu dalam area bisnis. Di materi yang kelima ini ada implikasi mendasar bagi seorang konsultan. General tanggung jawab perusahaan mungkin akan terfokus pada masalah yang lebih luas, lintas disiplin dan strategis, terutama ketika perusahaan itu mulai mengambil tanggung jawab sosial mereka dengan serius dan membutuhkan bantuan dengan orientasi umum, konsep, penilaian, hubungan, strategi, dan kebijakan. Sebaliknya, dalam bidang dan fungsi teknis tertentu, kemungkinan ada sedikit ruang untuk pendekatan general ini. Berbagai konsultan mungkin menemukan tempat
untuk mereka sendiri untuk mengkhususkan diri, misalnya dalam saran tentang iklan. Namun, semua konsultan yang melakukan intervensi dalam bidang bisnis khusus harus mengetahui kerangka kerja umum dan prinsip-prinsip tanggung jawab perusahaan, serta memahami aspek sosial dan etika dan bidang intervensi khusus mereka. Hal yang sama berlaku untuk manajer. Hal tersebut adalah satu-satunya cara untuk menerapkan kewarganegaraan perusahaan di seluruh perusahaan, di luar deklarasi sederhana prinsip-prinsip bisnis umum. Materi yang keenam yaitu perspektif masa depan. Pada intinya, dalam materi ini yaitu peran sosial, dampak, dan tanggung jawab bisnis adalah tentang perusahaan dari visi kinerja bisnis. Dalam hal ini, memiliki pengalaman konsep dan gerakan lain untuk lebih dapat digambarkan, dijelaskan, seperti itu. Kualitas pada satu titik itu lebih tampak asing dan tidak mungkin diukur. Manajemen lingkungan pernah terlihat tidak pada tempatnya, tetapi telah membuat langkah yang lebih besar. Pengembangan sumber daya manusia dan modal manusia terlihat asing, tetapi telah menjadi fundamental perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan tampak sebagai salah satu gerakan manajemen transformatif berikutnya. Pada perspektif masa depan, konsultan memiliki peluang unik untuk mengarahkan dan membentuk agenda yang lebih baik. Jadi pada materi bab berkonsultasi dengan peran sosial dan tanggung jawab bisnis, seorang konsultan harus bisa membantu perusahaan itu menjadi lebih baik, di mana dari segi karyawan atau keluarga yang ada di dalam perusahaan itu harus mengetahui bagaimana perusahaan itu ke depannya. Kemudian dari perusahaan itu sendiri jika memerlukan bantuan seorang konsultan itu harus benar-benar memberitahu apa yang sedang terjadi di perusahaannya supaya seorang konsultan dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi dari perusahaan itu. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari mereview buku Milan Kuber tahun 2002 tentang manajemen consulting, materi berkonsultasi dengan peran sosial dan tanggung jawab bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.